Selamat siang Bu Dani. Selamat siang, Bu Lucy. Sehat? Sehat, Ya, Alhamdulillah. ini saya minta waktunya untuk menjawab beberapa hal. Sebenarnya saya lebih mengarah ke solusi dari permasalahan yang saya angkat, Bu. Ada 3 masalah yang saya angkat untuk nantinya akan saya perdalam dan kalau misalnya nanti itu sudah saya buat perangkatnya, itu akan saya pergunakan juga untuk nanti aksi di kelas untuk PPL. Oke, Bu Dani, menurut pengalaman Bu Dani nih, jika guru itu kurang variatif dalam model pembelajaran di kelas, terutama untuk materi peluang, kira-kira menurut pengalaman Bu Dani, solusinya apa, Bu? Solusinya ya. Sebenarnya Ya, jujur saja ya, saya itu juga kadang-kadang mati gaya nyari pembelajaran yang cocok. Pertama karena kalau kalau menurut saya itu sebenarnya gini. Pertama kan ya kalau masih pakai kurikulum nasional kan tadi masih berat ya. ya, Semuanya itu terbatas dengan waktu. Nah, kemudian menghadapi banyak murid yang tentunya interest mereka beda-beda. Ada yang ada yang suka duduk diam, ada suka yang macam-macam lah. Jadi kadang-kadang menemukan metode yang cocok itu ya emang susah. Saya juga mengalami. Sebenarnya kita juga mempunyai pengalaman yang sama sebenarnya. ya, pasti kan tetap ada hal yang pernah dilakukan sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung kan, Bu? Ya, tentunya ya banyak ada usaha lah ya. Ya, Em, Kalau peluang itu sebenarnya menurut saya adalah ilmu yang dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi untuk peluang itu ya kadang-kadang saya bikin percobaan-percobaan ya kayak sepertinya ya nggak mampu lah ya. Peluang kan ada banyak banyak juga cari peluang dan percobaan itu pernah saya lakukan ngelempar dadu beberapa kali terus mereka suruh benar mendekati bisa juga itu untuk anak-anak yang kinestetik senang mereka percobaan kemudian ya, pernah juga saya suruh mereka peluang terus bersama-sama kan banyak artikel-artikel yang sebenarnya ada bersinggungan dengan peluang kalau kadang-kadang nggak mereka kadang-kadang nggak sadar misalkan kayak perkiraan cuaca terus apa ya ya itulah contohnya itu kan sebenarnya juga jadi banyak hubungan dengan peluang. Tapi ini hanya sebagai sebuah motivasi supaya mereka mau belajar dengan lebih dalam. Tapi kalau setelah itu ya ketika masuk ke teori ya kita akan kembali dengan lagi ilmu ya, banyak ada berdiskusi. Nah, kesulitan gitu ya. Artinya kan Bu Dani mendesain pertanyaan supaya kalau saya menarik ya. iya Tapi selama ini dengan mendesain supaya melakukan percobaan, kemudian anak yang menyimpulkan, selama ini anak bisa paham, Bu. ya untuk materi ini lumayan sih lumayan paham mereka. Maksudnya ini kan bukan materi yang sangat abstrak ya Ya, masih masih berkaitan dengan dunia sehari-hari dengan kehidupan mereka. Jadi mereka untuk materi ini mereka karena ya, pengalaman itu bisa menemukan keterkaitan dengan keadaan di sekitarnya. Biasanya anak itu kan kalau ada contoh nyata mereka bisa bisa kolerasi. Kecuali kalau udah ilmu-ilmu yang sangat abstrak mungkin banyak murid yang udah aduh nyerah. tidak bisa untuk membayangkan ya. Iya. Terima kasih, Bu. Kalau tadi kan berkaitan dengan model. Nah, kalau di kelas itu kan tidak lepas juga dengan yang namanya metode nih, Bu. Eh, Anak itu kemampuannya kan juga beragam ya, Bu ya. Nah, Iya. metode yang digunakan untuk pembelajaran matematika, tapi terkhusus ini, Bu. Kalau tadi kan peluang itu dekat dengan kehidupan kita. Nah, kalau transformasi nih, Bu, kan hubungannya dengan kemampuan spasial juga nih. Nah, metode apa Iya. yang Bu Dani pernah gunakan untuk pelajaran transformasi geometri? Metodenya saya pernah pakai itu discovery learning. Jadi saya menuntun mereka supaya mereka menemukan sendiri polanya. Kan di transformasi geometri banyak pola ya. Maksudnya Ya, rumus-rumus itu kan sebenarnya dari pola. Misalkan pencerminan polanya bagaimana ini itu kan semua berpola kan. iya, Nah, waktu itu yang sebelum sebelum pandemi saya punya banyak murid yang kinestetik. Jadi waktu itu meja-meja saya singkirkan ke pinggir, terus di tengah kelas saya gambarin dengan apa namanya koordinat kartesius. besar Rel berarti dan ya, Bu buku ya. sembuye, sembuye terus murid-murid itu berperan sebagai titik dan bayangan. Hmm.
Jadi ada satu murid yang saya suruh jadi titik, kamu berdiri di sini. Kemudian kalau cerminnya ini bayangannya gimana? Ada murid lain menjadi bayangannya. Terus beberapa murid juga saya suruh ngamatin polanya bagaimana, yang berubah apanya. Oke. Begitu Jadi juga mereka ketika mempraktikkan ya, Bu ya. lokasi sebenarnya. Ya Mereka prakteknya mereka mempraktikkan mengalami sendirilah ya. titik dan bayangan, yang lain ngamatin polanya. Jadi dari situ mereka bisa menyimpulkan sendiri rumusnya bagaimana. Kalau anak kinestetik yang Ibu sebut tadi pasti seneng tapi paham nggak Bu dengan yang model kayak gitu? Lumayan paham sih daripada disuruh duduk dengerin. Ya, karena melakukan langsung ya. Iya, iya. Masih terkait dengan transformasi geometri nih Bu. Tadi kan hubungannya dengan titik, bayangan, kita bisa sebenarnya mengkaitkan dengan benda-benda di sekitar juga. Dan yang pernah Ibu lakukan, apakah juga pernah mendesain pembelajaran berbasis hot untuk materi ini? Seingat saya pernah. Kalau pernah Bu, kalau misalnya saya mau melakukan juga saran atau mungkin solusi supaya pembelajaran transformasi geometri itu bisa dilakukan dengan berbasis hot. Apa nih Bu? Solusi atau sarannya nih Bu? Pembelajarannya juga berbasis hot atau hanya soalnya saja Bu? Kalau langsung ke persoalan kan berarti ada missing link kan. Yang jelas kita harus eksplor materi yang bisa kita kaitkan dengan literasi, apalagi nanti kalau kaitannya dengan transformasi geometri itu kan benda-benda yang memang nanti bisa kita pergunakan untuk kasusnya itu ya Bu ya. Iya, iya. Waktu itu tuh saya nggak pakai benda nyata sih hotnya. Waktu itu saya puterin video tentang lampu sorot. Oh, menarik nih. Sorot kayak di panggung itu. Nah, dari video itu, tapi masalahnya saya nggak nyimpan videonya. Lampu sorot itu kan ketika mengenai benda akan terpantul ke layar. Nah, waktu itu terus lampunya kan juga nggak stay gitu, selalu bergerak-gerak kan. Nah, waktu itu saya menyuruh murid memprediksi ini transformasi apa yang terjadi. Ya, walaupun nggak sampai menyimpulkan perubahannya bagaimana, tapi paling nggak mereka tahu bahwa jenis ini mereka bisa membedakan jenis ini transformasi yang misalkan proyeksi ataukah rotasi. Kan gerakan lampu sorot nggak hanya satu kan, bisa putar beberapa sudut juga. Jadi lebih menganalisisnya dari hasil bayangan lampu sorot itu ya, terkait dengan jenis transformasinya. Oke, terima kasih. Saya jadi punya gambaran nih Bu, bagaimana nanti saya akan merancang pembelajaran untuk permasalahan yang saya angkat ini. Ya, saya memang nanti akan mengangkat transformasi dan peluang. Gitu. Ya, pastilah ya. Oke. Terima kasih atas kesediaan waktunya, berbagi ilmunya, ya mau bercerita juga mengenai pengalaman Ibu. Gitu. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat siang Bu. Selamat siang, terima kasih juga.